Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya susah banget gitu mau mulai sesuatu? Padahal udah tahu nih, ini penting. Entah kerjaan, atau mungkin mau mulai olahraga, atau belajar hal baru. Kayak ada tembok nggak kelihatan gitu ya, yang bikin langkah pertama itu berat banget. Kalau pernah, wah Anda nggak sendirian kok. Itu manusiawi banget. Benar banget. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal fokus ke bab 6 dari materi yang Anda bagikan. Nah, bab ini spesifik banget ngebahas penghambat ketiga dari apa yang penulis sebut produktivitas yang menyenangkan. Namanya inersia. Mungkin istilahnya udah nggak asing ya, tapi di sini kita lihat dari sudut pandang produktivitas. Intinya sih, kecenderungan alami kita buat ya udah diam aja kalau lagi diam, atau terus aja gerak kalau lagi gerak. Ah, iya, ini jadi ingat pelajaran fisika dulu ya. Hukum gerak pertama Newton itu kan. Benda diem, ya bakal tetap diem. Benda gerak, ya bakal terus gerak, kecuali ada gaya dari luar. Ternyata, konsep fisika dasar ini nyambung banget ya sama perilaku kita sehari-hari, apalagi pas mau mulai sesuatu. Kayak butuh dorongan ekstra gitu ya, cuma buat gerak dari posisi diem. Analogi tuh pas banget. Penulis di bab 6 ini malah ngasih gambaran lain yang menurut saya cukup menarik. Coba bayangin, Anda lagi di puncak bukit. Terus mau sepedaan turun nih, jalannya landai, asyik gitu kelihatannya. Perjalanannya kayaknya gampang dan seru. Tapi, persis sebelum turunan itu, ada tanjakan kecil dulu yang harus dilewatin. Pendek sih, tapi agak curam. Nah, tanjakan inilah si inersia itu. Butuh usaha ekstra, dorongan energi awal buat ngelewatin tanjakan itu. Baru deh bisa meluncur enak ke bawah. Oke, kebayang deh analogi tanjakan kecil itu. Nah, makanya mari kita bedah bareng nih strategi-strategi praktis dari bab 6 ini buat bantu kita semua, termasuk Anda tentunya, buat naklukin si tanjakan inersia ini. Jadi, misi kita kali ini, kita gali cara-cara efektif biar Anda lebih gampang memulai hal-hal yang penting buat Anda. Strategi pertama yang dibahas cukup dalam itu soal mengurangi yang namanya hambatan atau friction. Inti strateginya sebenarnya cukup masuk akal sih. Bikin aktivitas yang pengen Anda lakuin itu jadi segampang mungkin buat dimulai. Caranya? Ya, salah satu yang paling efektif itu dengan ngubah lingkungan sekitar Anda. Sumber kita ini ngasih studi kasus yang, menarik banget dari Belanda. Penelitiannya Huiting dan kawan-kawan soal troli belanja di supermarket. Oh yes, studi troli itu. Saya ingat tuh baca bagian itu. Agak kaget juga ya, gimana perubahan sekecil itu dampaknya bisa gede banget. Boleh dijelasin lagi detailnya? Kayaknya intervensinya simpel banget ya. Simple banget. Jadi peneliti itu cuma ngelakuin dua hal. Pertama, mereka nambahin lapisan warna hijau di sebagian dasar troli, jadi kayak ada penanda khusus gitu buat tempat sayuran. Kedua, mereka nempelin pesan singkat di pegangan troli, isinya cuma nyebutin jenis sayuran populer yang ada di toko itu. Udah, gitu aja. Hasilnya, wah, luar biasa. Pembelian sayuran sama orang-orang yang pakai troli modifikasi ini naiknya lebih dari 50% dibanding yang pakai troli biasa. Wow, lebih dari 50%. Cuma gara-gara lapisan hijau sama tulisan pendek. Ini benar-benar nunjukin ya seberapa kuat pengaruh lingkungan. Bahkan hal-hal kecil yang mungkin gak kita sadari ke keputusan dan tindakan kita. Kayak disenggol pelan gitu ya ke arah pilihan tertentu. Tepat. Dan ini nyambung ke eksperimen praktis pertama yang bisa Anda coba dari bab 6. Secara sadar, ngurangin hambatan di lingkungan fisik Anda. Penulis buku ini ngasih contoh pribadi yang bagus nih. Dia cerita dulu susah banget rutin latihan gitar. Kenapa coba? Ternyata karena gitarnya disimpan agak ngumpet di belakang rak buku gitu di pojokan. Ya sebenarnya nggak susah-susah amat ngambilnya, tapi ada friksi dikit lah mesti jangkau, agak repot dikit. Terus solusinya gimana? Jangan bilang dia sampai sewa guru privat buat maksa latihan. Hahaha, jauh lebih simpel dari itu. Dia cuma mindahin gitarnya ke tengah ruangan, disenderin gitu aja di tempat yang gampang kelihatan dan gampang dijangkau. Langsung deh, hambatan buat ngambil dan mulai mainin itu berkurang drastis. Gitarnya jadi kayak manggil-manggil gitu buat dimainin. Gak ada lagi alasan, repot ngambilnya. Masuk akal. Jadi, ini soal ngedesain ulang lingkungan kita, biar tindakan yang kita mau itu jadi pilihan yang paling gampang, paling jelas, konsep default choices itu ya. Pilihan bawaan. Kita atur panggungnya biar lebih gampang lakuin yang benar. Sebaliknya juga bisa bikin tindakan yang gak diinginkan jadi lebih susah. Misalnya, kalau Anda pengen kurangin ngemil, ya jangan taruh toples kue di meja kerja.
sembunyiin aja di lemari paling atas gitu. Biar butuh usaha ekstra buat ngambilnya. Persis. Dan ini nyambung langsung nih ke eksperimen kedua dalam strategi ngurangin hambatan, yaitu secara sengaja nambahin hambatan buat perilaku yang pengen Anda kurangin. Sebut aja hambatan positif. Kalau ngurangin hambatan bikin hal baik jadi gampang, nambahin hambatan bikin hal buruk jadi susah. Sumber kita nyebut contoh dari Matt Mochary, ada sistem namanya Can't Be Asked atau CBA. Detail teknisnya sih nggak dijabarin lengkap, tapi prinsipnya itu bikin akses ke aplikasi atau website pengganggu, katakanlah medsos gitu, jadi lebih repot secara sengaja. Oh gitu. Jadi gimana kira-kira cara kerjanya? Bikin passwordnya jadi super panjang gitu? Bisa jadi kayak gitu, atau mungkin yang lebih praktis disaranin itu gini. Tiap kali selesai pakai aplikasi itu, Anda mesti log out. Nggak usah simpen passwordnya. Jadi tiap mau buka lagi, mesti lewat proses login manual. Kan agak repot dikit tuh. Hambatan kecil ini udah cukup bikin Anda mikir 2 kali. Beneran perlu buka ini sekarang? Apa cuma lagi bosen aja ya? Friksi tambahan dikit ini bisa ngurangin banget penggunaan impulsif. Oke, strategi pertama ini fokusnya ke nata lingkungan ya. Gampangkan yang baik, susahkan yang buruk. Oke, masuk akal banget. Nah, setelah lingkungan siap, bab 6 lanjut ke strategi kedua nih. Apa itu? Strategi kedua ini intinya soal mulai aja dulu bertindak, sekecil apapun itu. Judulnya simple, take action atau mulai bertindak. Idenya itu buat ngelawan kecenderungan kita buat terpaku sama gedenya tugas atau tujuan akhir. Kan sering tuh, rasanya gede banget, intimidatif, akhirnya malah bikin kita kaku nggak ngapa-ngapain. Ini sering banget kejadian ya. Kita pengen nulis buku, tapi ngebayangin prosesnya aja udah bikin capek duluan. Atau mau mulai olahraga rutin, tapi kebayang mesti ke gym tiap hari, keringetan. Aduh, akhirnya ya nggak mulai-mulai. Bener. Nah, disinilah eksperimen ketiga dari bab 6 masuk. Fokus ke langkah tindakan berikutnya atau the next action step. Konsep ini sebenarnya dipopulerkan sama psikolog Tim Pychyl. Dia banyak banget neliti soal nunda-nunda atau prokrastinasi. Pychyl nyaranin kita buat ngalihin fokus dari tujuan akhir yang gede dan abstrak itu ke satu tindakan paling awal, paling konkret yang bisa kita lakuin sekarang. Jadi bukan mikir, saya harus selesaikan laporan ini minggu depan. Tapi lebih ke, Oke, langkah fisik pertama apa nih yang bisa saya lakuin sekarang buat mulai laporan ini? Mungkin jawabannya cuma nyalain laptop terus buka file dokumennya. Atau kalau Anda nunda belajar buat ujian, langkah pertamanya mungkin bukan saya harus kuasai bab ini semua, tapi ambil buku catatan, terus buka halaman pertama bab itu. Kalau nunda beresin rumah, langkah pertamanya mungkin cuma ambil sapu dari gudang. ini kayak ngakalin otak kita sendiri ya. Ngalirin perhatian dari gunung yang tinggi ke kerikil kecil di depan kita, gitu. Jadi fokus ke langkah super kecil yang nggak ngancem, biar bisa lewatin hambatan mental awal itu. Persis. Ini cara cerdas buat nenangin sistem limbik kita, bagian otak yang ngurusin respon emosi kayak cemas atau takut sama tugas gede. Dengan dipecah jadi langkah mikro yang nggak nakutin, kita jadi bisa mulai gerak. Dan begitu kita udah gerak, nah momentumnya mulai kebangun. Ini nyambung banget sama eksperimen keempat, lacak kemajuan Anda atau track your progress. Melacak kemajuan, kayak nyatet gitu apa aja yang udah kita lakuin. Gimana ini bisa bantu ngatasin inersia? Bab 6 ngasih contoh kuat dari novelis fantasi terkenal Brandon Sanderson. Sanderson ini kan terkenal produktif banget ya, bukunya tebel-tebel dan banyak. Tapi dia juga ngaku sering kena writer's block, macet nulis gitu. Nah, apa yang dia lakuin pas lagi macet? Dia nggak berhenti nulis, dia tetap duduk, tetap berusaha capek target hariannya, sekitar 2.000 kata. Yang paling penting, dia selalu lacak jumlah kata yang berhasil dia tulis setiap hari. Nggak peduli seberapa susah prosesnya hari itu, atau hasilnya bagus apa enggak. Oh, jadi meskipun mungkin kata-katanya nggak lancar, dia tetap fokus ke angka ya, jumlah kata yang ketulis. Jadi ngelihat angka itu nambah walau dikit-dikit, itu ngasih bukti kalau dia tetap maju gitu. Tepat sekali, ngelihat grafik jumlah kata hariannya terus naik, itu ngasih dia rasa pencapaian dan momentum, bahkan pas hari-hari lagi susah. Dan ini bukan cuma trik motivasi pribadi loh. Bab 6 juga ngutip bukti ilmiah yang kuat banget. Ada meta-analisis ini studi gede yang gabungin hasil dari banyak penelitian sebelumnya. Nah, ini nyakup 138 studi beda. Total partisipannya hampir 20.000 orang. Kesimpulannya, tindakan simpel melacak kemajuan itu secara signifikan ninggatin kemungkinan seseorang buat capai tujuannya. Wow,
138 studi, 20.000 orang. Itu bukti yang solid banget ya. Jadi, ngelihat progres kita secara visual, sekecil apapun, itu punya dampak psikologis yang nyata. Buat Anda nih, yang mungkin lagi belajar, bisa coba cara simpel. Bikin diagram batang gitu di kertas, terus tiap selesai satu modul atau subbab, warnain satu bagian batangnya. Ngelihat batang itu keisi pelan-pelan, bisa kasih semangat. Jadi bukti kalau Anda nggak diam di tempat. Bener, visualisasi kemajuan ini ngelawan perasaan gak gerak yang sering jadi inti dari inersia itu. Anda jadi lihat bukti kalau Anda lagi bergerak meskipun mungkin gak secepat yang Anda mau. Ini bantu jaga api motivasi tetap nyala, gitu. Oke, jadi kita udah bahas soal ngatur lingkungan di strategi 1, terus fokus ke langkah pertama dan lacak kemajuan di strategi 2. Nah, strategi pamungkasnya apa nih dari bab 6 buat naklukin inersia? Strategi ketiga ini soal ngebangun sistem pendukung. Support yourself atau beri dukungan pada diri sendiri. Jadi ngatasin inersia itu bukan cuma soal dorongan awal buat mulai, tapi juga gimana caranya ngejaga momentum itu terus jalan. Apalagi buat tujuan jangka panjang atau kebiasaan baru yang mau dibangun. Nah, disinilah dukungan baik dari luar maupun dari dalam diri jadi krusial banget. Dukungan dari luar ini pasti ada hubungannya sama orang lain ya. Atau accountability bodies. Sumber kita ini secara eksplisit nyambungin lagi ke bahasan di bab 3 soal pentingnya people atau orang lain dalam perjalanan produktivitas kita. Kenapa ini bisa efektif? Sederhananya sih, mulai atau ngejaga sesuatu bareng orang lain itu seringkali rasanya jauh lebih gampang daripada sendirian. Ada semacam energi sosial atau ya tekanan positif lah yang bantu kita tetap di jalur. Terus, gimana cara efektif buat nemu dan ngejalanin sistem rekan akuntabilitas ini menurut bab 6? Apa cukup bilang ke temen, ingetin gua olahraga ya? Bab 6 nyaranin pendekatan yang lebih terstruktur. Pertama, ya cari teman atau kenalan yang punya tujuan mirip. Atau paling nggak ngerti lah pentingnya tujuan Anda. Bisa teman lama, bisa juga orang baru dari komunitas, kelas, atau grup online. Kedua, ini penting banget, sepakati budaya akuntabilitas kalian. Jadi bukan cuma saling ingetin, diskusiin, format dukungannya gimana yang paling pas. Cukup check-in harian lewat chat, atau perlu ketemu mingguan. Butuhnya didorong lembut atau justru tantangan yang bikin semangat. Ekspektasinya mesti jelas dari awal. Dan penulis buku ini juga ngasih semacam kriteria gitu kan ya buat rekan akuntabilitas yang ideal. Iya, ada beberapa karakter yang dianggap penting. Pertama, disiplin. Ya, dianya sendiri juga konsisten sama komitmennya. Kedua, menantang, tapi dalam arti positif ya. Jadi nggak cuma nerima alasan Anda, tapi juga dorong biar bisa lebih baik. Ketiga, sabar, ngerti kalau proses itu nggak selalu mulus. Keempat, suportif. Kasih semangat pas Anda lagi down. Dan kelima, konstruktif. Bisa kasih masukan jujur yang ngebangun, bukan cuma kritik atau pujian kosong. Punya rekan kayak gini bisa ngasih tekanan sosial yang halus, tapi efektif buat beneran ngelakuin apa yang udah direncanain. Poin soal menantang itu menarik ya. Kadang kita malah nyari temen yang terlalu baik gitu, yang selalu maklum kalau kita meleset. Padahal mungkin yang kita butuh justru sedikit colekan biar tetap jalan. Betul. Nah, selain dukungan eksternal dari rekan akuntabilitas tadi, bagian terakhir dari strategi support yourself ini mungkin yang paling dasar dan sering kelewat. Dukungan internal. Ini eksperimen ke-6, memaafkan diri sendiri atau forgive yourself. Memaafkan diri sendiri, kedengarannya agak lembek gitu ya. Bukannya harusnya kita keras ke diri sendiri kalau gagal capai target? Nah, itu dia asumsi umumnya. Tapi penelitian yang dikutip di bab 6, khususnya dari psikolog Michael Wall, nunjukin sebaliknya. Wall ini ngadain studi ke mahasiswa yang suka nunda-nunda belajar buat ujian. Temuannya cukup mengejutkan. Masalah utama yang bikin siklus nunda-nunda dan inersia itu terus jalan, itu bukan tindakan nundanya itu sendiri, tapi justru reaksi negatif dan sikap menyalahkan diri sendiri setelahnya. Oh, jadi rasa bersalah, rasa malu, atau mikir, dasar gue malas, itu malah yang bikin kita makin susah bangkit dan mulai lagi gitu. Tepat, rasa bersalah sama malu itu nguras energi mental dan emosional kita. Jadinya malah bikin kita makin pengen ngehindarin tugas itu yang ujung-ujungnya ya memperburuk inersia. Studi Wall itu spesifik nunjukin kalau mahasiswa yang bisa maafin dirinya sendiri karena udah nunda belajar sebelum UTS pertama, ternyata tingkat nundanya lebih rendah dan performa belajarnya lebih bagus buat UTS berikutnya, dibandingin sama mahasiswa yang terus-terusan nyalahin diri sendiri gara-gara nunda sebelumnya. Wah, ini menarik banget. Judul salah satu artikel Wall yang dikutip itu kalau nggak salah,
Nyelekit tapi bener ya. Banget. I forgive myself, now I can study. Saya memaafkan diri saya, sekarang saya bisa belajar. Pesan kuncinya buat Anda tuh gini, pas Anda keseleo dari rencana entah kelewat jadwal olahraga, atau makan nggak sehat pas lagi diet, atau gagal capai target kerja harian, jangan buang energi berharga Anda buat nyalahin diri sendiri terus-terusan, akui aja kesalahannya, terima kalau kita nggak sempurna, maafkan diri Anda dengan tulus, terus secepat mungkin alihkan lagi fokus ke tujuan awal dan langkah berikutnya. Jadi, maafin diri sendiri itu bukan tanda lemah ya, tapi malah strategi cerdas buat mutus lingkaran setan itu. Nunda, rasa bersalah, makin malas gerak, makin bersalah. Gitu terus. Dengan maafin, kita potong rantainya dan kasih izin ke diri sendiri buat nyoba lagi tanpa beban masa lalu. Persis, ini bentuk dukungan diri yang paling mendasar. Nerima ketidaksempurnaan kita dan memperlakukan diri sendiri dengan sedikit kebaikan hati, itu justru bisa jadi katalis terkuat buat bangkit dari inersia. Baik, ini pembahasan yang kaya banget ya dari bab 6 tentang cara memulai. Coba kita rangkum sedikit poin kuncinya buat Anda. Jadi intinya ada 3 pilar strategi utama buat ngelawan inersia. Pertama tadi apa? Pilar pertama, kurangi hambatan atau friction. Tata ulang lingkungan fisik dan digital Anda secara sadar biar tindakan yang diinginkan jadi lebih gampang dan yang nggak diinginkan jadi lebih susah. Pakai prinsip default choices, terus kalau perlu tambahin hambatan positif. Oke, pilar kedua, fokus ke tindakan awal yang super kecil. Jangan sampai keintimidasi sama gedenya tujuan akhir. Cari the next action step, langkah konkret paling kecil yang bisa diambil sekarang. Dan jangan lupa, lacak kemajuan Anda, sekecil apapun itu, buat bangun momentum dan bukti visual kalau Anda maju. Dan pilar ketiga, berikan dukungan pada diri sendiri. Ini termasuk cari dukungan dari luar lewat rekan akuntabilitas yang pas, yang bisa kasih dorongan plus tantangan positif. Tapi yang nggak kalah penting, bahkan mungkin lebih penting, dukungan dari dalam lewat praktek memaafkan diri sendiri pas Anda kesleo atau nggak sempurna. Lepasin rasa bersalah yang bikin lumpuh itu. Penting banget buat diingat juga ya, seperti ditekankan di bab 6, ini semua bukan mantra sihir yang langsung cespleng buat semua orang di semua situasi. Anggap aja ini kayak alat-alat di kotak perkakas produktivitas Anda. Mungkin strategi ngurangin hambatan efektif banget buat satu tujuan, tapi strategi maafin diri sendiri lebih pas buat tujuan lain. Kuncinya ya eksperimen. Jadilah ilmuwan buat diri Anda sendiri. Coba terapin 1 atau 2 strategi ini di area mana Anda ngerasa paling sering kejebak inersia. Amati apa yang terjadi. Sesuaikan pendekatannya. Temuin kombinasi mana yang paling efektif buat Anda buat ngalahin dorongan alami buat tetap diam itu. Dan sebagai penutup nih, kita balik lagi sedikit ke analogi hukum Newton tadi. Hukum itu kan kerjanya 2 arah ya. Sama kayak susahnya mulai gerak dari diam total, begitu Anda udah berhasil gerak, sekecil apapun langkah awalnya, itu bakal jauh lebih gampang buat terus bergerak. Momentum itu beneran ada, baik di fisika maupun di produktivitas kita. Jadi pertanyaan buat renungan Anda nih setelah pembahasan ini. Coba pikirin satu hal, satu tugas atau kebiasaan deh, yang udah lama pengen Anda mulai tapi kok ketunda terus gara-gara inersia. Nah sekarang, coba identifikasi 1 langkah paling kecil, paling gampang, paling nggak nakutin yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mecah kebekuan itu. Mungkin cuma 5 menit, mungkin cuma 1 tindakan mikro banget. Apa langkah kecil itu? Mulai dari sana.